Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Saya gini, kalau urusan konstitusi ini semua orang merasa ngerti. Sebenarnya itu bagus, karena memang konstitusi itu jangan dibiarkan dia tinggal di atas langit-langit kehidupan tinggi, abstrak. Jadi dia jadi bahan perbincangan sehari-hari semua orang. Itu bagus. Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Satu, hanya constitutional rules saja. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, dan yang ketiga constitutional culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Saya di samping saya ada guru saya ya, yang sebenarnya sudah lama podcast. Cuma podcast sama beliau waktunya harus banyak karena yang kita bicarakan soal ketatanegaraan, bukan kasus yang spesifik ya. Sobat RH sekalian, Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Aman, Prof ya? Alhamdulillah. Aman. Jadi, Sobat RH sekalian, Prof Jimli ini orang yang paling beruntung hidupnya sedunia, ya kan? Apa beruntung? Sudah 24 tahun reformasi. Dan beliau itu banyak sekali jabatan publik yang mereka emban. Beda sama Refli Harun, satu pun tak ada. Jadi beliau pada era Presiden Habibie, beliau adalah sekretaris, Prof ya? Sekretaris Wakil Presiden. Asisten Wapres. Asisten Wapres. Kemudian asisten Wapres yang terakhir. Sesudah Habibie, tidak ada lagi asisten Wapres. Oke, asisten Wapres yang terakhir. Tapi walaupun asisten Wapres jadi presiden. Karena Wapresnya nggak ada. Wapresnya nggak ada. Jadi presiden, saya diledek teman-teman. Waduh, ini Wapres ad interim. Jadi kemudian sebelumnya bahkan sudah guru besar ya. Guru besar tahun berapa, Bro? 98. Pas. Tuh, waktu era reformasi. Mei 98. Gara-gara 20 Mei presiden mengundurkan diri. Jadi pengukuhan saya mundur 1 minggu. Oh, jadi 27 Mei. Jadi Juni. Oh, Juni. Tanggal berapa, Bro? 1 Juni. Lupa saya. Juni 98. Juni 98 itu Prof Jimli itu baru berusia 30 Wah. tahun 56 kan lahir? Iya. 56 98. Kira-kira 42. Kira-kira 42. 42 bareng tahun. Sama Yusril. 42 tahun sudah profesor. Sebelum saya sama Yusril berdua, itu guru besar itu syaratnya sudah jalan pakai tongkat. Sudah tua. Dan itu yang terjadi di UI. Iya, di UI begitu. Nah, itu yang memecahkan rekor itu ya kami berdua tuh. Masih jadi, muda. Jadi 42 tahun sudah profesor, dan kemudian pada era reformasi beruntung sekali sempat menjadi hakim konstitusi dan bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu saya jadi wartawan, pernah WA SMS-an sama saya. Mungkin Prof lupa. Maju Prof, ikut anggota Mahkamah Konstitusi, ikut jadi hakim konstitusi. Gimana, siapa yang mau mengendorse dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi pada usia yang relatif sangat muda. Pada waktu itu terpilihnya tahun 2003. Ya. Usia waktu itu kalau tidak salah masih 47 tahun, ya kan? Ya, saingan agak kurang karena saya terlibat merumuskan undang-undang dasar, terlibat menyusun undang-undangnya, gitu kan? Bahkan jadi
penasehat dari pemerintah dan juga dari DPR. Jadi honornya 2. Nah, lalu sesudah jadi undang-undangnya telat. Udah. Tanggal 13. Tanggal 13 Hanya Agustus. 4 hari tersisa untuk memilih anggota. Makanya saya terpilih. Oh, oke. Coba kalau agak lama nggak bisa terpilih. Dan yang jelas tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, tapi di antara hakim, beliau sebenarnya nomor 2 paling junior. Nomor 2, Prof ya? Palguna kan nomor. Iya, Palguna paling. Jadi nomor 2 paling junior dalam usia waktu itu kira-kira 47 tahun, ya Semua kan? minta saya. Semua minta Ya, beliau. oke. Bahkan almarhum Profesor Natabaya, salah seorang hakim konstitusi bilang, saya mau nyalon hakim konstitusi untuk periode kedua kalau dia bilang Jimli, sorry. Kalau Jimli nggak nyalon gitu. Karena Prof Natabaya senior memang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Jadi hakim konstitusi yang meninggal Natabaya ya. Oh sama ini Muhammad Alim. Pak Alim. Pak Alim ya, Muhammad Alim. Tapi dia tidak dari awal. Pengganti ya dia. Oke. Yang pengganti Muhammad Alim. Pak Alim itu menggantikan siapa yang pensiun? Saya rasa Pak Laica. Oke. Laica kan lebih dulu Iya, 1 iya, tahun. iya. Iya, tapi Pak Laica itu iya lebih dulu 1 tahun ya. Masih ada sekarang. Iya. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, setelah itu beliau pernah sempat mencicipi sebentar menjadi One Team Press. Jadi One Team Press kira-kira 1 tahun, Prof ya? 1 tahun. 1 Lebih tahun. dikit. Tahun berapa itu, Prof? 2009 2010. 2009-2010 masa pemerintahan SBY jilid 2. Ya. Jilid 2 kan. Tapi rupanya beliau tak betah. Akhirnya mengundurkan diri dan sempat kemudian menjadi ketua, istilahnya ketua ya, ketua DKPP. Dewan itu, Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu peradilan etika pertama di dunia. Itu peradilan etika pertama di dunia. Kalau MK ke-79. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Tapi celakanya ketika Pak Jimli nggak ada, Prof Jimli nggak ada, redup lagi. Tapi sebagai ide itu lumayan akan terus karena dibutuhkan. Itu dari tahun berapa, Prof? Jadi Itu 2012. 2012 sampai 2017. Jadi itu paripurna, 1 periode jabatan. 2012-2017. Ada 340 yang kami kasih sanksi. Sebagian besar dipecat. Oke, luar biasa. Tugasnya tukang pecat. Dan DKPP itu lebih ditakuti dibandingkan Bawaslu. Jadi kalau anggota KPU nggak takut sama Bawaslu, tapi begitu DKPP turun tangan langsung dia mengkeret gitu, karena takut dipecat. Dan terakhir ini dan masih luar biasa, beliau iseng-iseng aja nggak serius. Tahun 2019 nyalon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta, Provinsi DKI. Dan terpilih nomor 1. Terpilih nomor 1. Padahal nggak kampanye, dan nggak ada duitnya. Karena Profesor Jimli As-Sidiki. Jadi ada nama itu penting ya. Nama itu penting. Prof, itu tadi perkenalan ya kepada, ini kan banyak juga milenial yang nonton, Prof. Oh gitu ya. Jadi penonton saya ini, Prof, Refli Harun Channel, ini subscriber udah 2 juta lebih. 2.040.000. Waduh, iya. Boleh juga ini. Boleh juga. Dan penonton mayoritasnya berusia antara 25 sampai 34. 25, 34, kemudian 35 sampai 44. Itu mayoritas. Anak-anak masa depan. Anak-anak masa depan dan punya daya beli. Prof, saya tidak mau tanya kasus, tapi tanya 24 tahun reformasi dengan jabatan publik yang sudah panjang, ya, dengan pengabdian kepada Republik yang sudah panjang, apa yang Prof pikirkan hari ini? Apa yang Prof khawatirkan hari ini? Apa yang Prof renungkan hari ini? Itu kan gampang. Ya, Jadi, tahun ini 24. Ya. 24 tahun. Ya, tapi kalau tahun 2024 ya. 2024 itu kalau dihitung dari reformasi 26. Ya. Tapi kalau dihitung dari perubahan konstitusi yang pertama tahun 1999, Ya. itu 25. Oke. Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru,
itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Oke, good. Nah, reformasi gelombang kedua itu termasuk kita mempertimbangkan kemungkinan mengubah lagi Undang-Undang Dasar. Oke. Tapi bukan sekedar menghidupkan GBHN atau BPHN. Tapi sistem konstitusional bernegara kita ini harus dievaluasi. Oke. Evaluasinya menyeluruh. Oke. Gitu loh. Jadi bukan hanya yang berakibat pada perubahan konstitusi, tapi juga perubahan rule of the game. Iya. Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Iya. Satu. Hanya constitutional rule saja. Iya. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, dan yang ketiga constitutional culture. Budaya konstitusional. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda ya perubahan modernisasi besar-besaran. Sebab pertama ya, kita menghadapi tantangan disrupsi teknologi di segala bidang. Apalagi di bidang ICT. Ini membuat pola komunikasi berubah. Yang kedua, kita ini baru selesai pandemi. Belum selesai juga, 2 tahun nih. Dan walaupun sudah agak longgar sekarang. Agak longgar, tapi belum selesai. Belum pernah kejadian dalam sejarah kita mengalami pandemi selama ini. Jadi orang pada khawatir gitu loh. Ya, ini dampaknya itu berkelindan juga dengan ancaman perang, perang dunia ini. Apakah perang ekonomi, perang politik dan militer? Maka menjelang pertengahan abad ke-21 ini akan ada ancaman yang gawat perubahan besar-besaran, seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Kan sesudah Perang Dunia Pertama, Great Depression tahun 30-an, tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Nah, akibatnya di pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan tata ekonomi sosial politik dunia besar-besaran. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan? Ini menjelang 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi nih produk reformasi konstitusi kita ini. Ini kan bisa telat kita. Pertama, undang-undang dasar yang kita hasilkan 4 kali perubahan itu memang banyak kelemahannya. Ya kan? Dan dari awal Prof kan sudah mengindikasikan itu kan. Sejak 2002 ada buku saya dengan footnote setiap ayat, bahkan dulu kita bikin komisi konstitusi untuk itu. Yakob Tobing undang saya karena dia ingin saya yang jadi ketua KK itu, tapi karena saya udah keburu jadi ketua MK nggak bisa rangkep. Siapa tadi? Yakob Tobing. Yakob Tobing dia ketua PAH 1 waktu itu. Nah, lalu ya Pak Sri Sumantri yang jadi ketuanya dan anggotanya banyak sekali ingin menyusun konstitusi baru. Akibatnya masuk kotak hasil KK itu. Itu menggambarkan bahwa produk 4 kali perubahan itu banyak kekurangan. Apalagi pada tataran implementasi selama 25 tahun. Banyak sekali. Misalnya kelembagaan KY. Untuk apa KY itu kalau sekedar untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung? Terlalu mahal. Terlalu mahal masuk konstitusi, kan cukup pansel. DPD. Ya kan bisa dievaluasi 25 tahun ini. Untuk apa barang ini? Kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adami. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, jadi ini harus dievaluasi. Istilah itu sudah lama saya nggak dengar ya. Jadi wujudnya sama dengan tiadanya. Sama. Nah, tak ada bedanya. Iya, jadi memang harus banyak evaluasi yang kita kerjakan. Struktur kelembagaan bernegara kita ini, bahkan di buku saya ini bukan hanya struktur kelembagaan negara, struktur sosial ekonomi politik. Prof, stop dulu Prof. Karena Prof bilang buku, jadi saya lupa. Apa itu? Jadi sobat era sekalian, Prof Jimli ini banyak menghasilkan buku.
Tadi saya bilang, Prof, bawa aja Prof bukunya. Nah, ini sebagian buku dari berapa buku, Prof? 70-an. 70-an buku. Jadi ini ada konstitusi keadilan, ada gagasan konstitusi sosial, ya kan? Kemudian ada omnibus law, ya kan? Kemudian ada green and blue constitutions, ya. Kemudian ada peradilan etik dan etika konstitusi, ada Pancasila identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, ada green constitutions, ada ekonomi konstitusi. Luar biasa ya. Konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Pokoknya udah 70 lebih. Luar biasa ya. Cuma gara-gara isinya serius semua, nggak dibaca orang. Ini mulai. Nanti Dan bukan. ketebelan. Bukan, nanti akan dibaca orang kalau orang butuh. Iya. Oke, Prof. Itu menarik ya. Tadi soal perubahan konstitusi tadi. Sekarang ini kan kalau kita lihat di masyarakat akan ada 3 golongan tuh Ya. melihat konstitusi. Golongan romantis. Golongan romantis itu adalah ingin kembali ke konstitusi PPKI yang sudah reinstall lagi di 5 Juli 59. Golongan yang mapan. Mapan itu ya konstitusi yang sekarang ya sudah inilah karena mereka bagian dari sejarah kan. Tapi ada juga pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Ada yang mengatakannya perubahan kelima, ada yang macam-macam. Jadi ada 3 ini. Walaupun ada sempilannya juga yang berubahnya cuman GBHN to dan lain sebagainya. Nah, terhadap 3 kecenderungan pemikiran ini, sebenarnya Prof yang disampaikan Prof itu berada di mana? Nah, saya begini, kalau urusan konstitusi ini semua orang merasa ngerti. Iya. Sebenarnya itu bagus karena memang konstitusi itu jangan dibiarkan dia tinggal di atas langit-langit kehidupan tinggi, abstrak, Iya. ya kan? Jadi dia jadi bahan perbincangan sehari-hari semua orang. Iya. Itu bagus. Itu sama kayak ibu-ibu ngomong soal kuliner, semua orang merasa ngerti. Iya. Jadi kalau saya baca di grup-grup itu, ya adalah ketawain aja. Ya kan? Nah, toh akhirnya bernegara. Makanya saya nggak pernah komentar di grup beliau. Ada pernah diketawain. Akhirnya itu yang membuat keputusan. Bernegara itu membuat keputusan. Iya. Dan keputusan itu ada syarat-syaratnya. Iya. Jadi tidak tergantung pendapat orang per orang. Iya. Gitu kira-kira. Tapi nggak usah dilarang. Iya. Itu bagian dari dinamika sosialisasi kesadaran berbangsa bernegara. Memang harus begitu. Oke. Tapi Prof, tadi kan Prof menyebutkan 3 ya. Culture, institutions, dan rules. Nah, kita mulai dari rules-nya. Oke. Rules apa yang menurut Prof yang barangkali harus diadakan dan harus ditiadakan? Ya, pertama kita harus mengaudit dulu sistem norma hukum dan konstitusi ini secara menyeluruh. Ya. Saya memperkenalkan Omnibus Law itu sudah sejak di MK dulu. Oke. Nah, tetapi maksudnya ini untuk menata hukum Indonesia. Jadi bukan sekedar untuk investasi. Oke, bukan yang kayak beginilah. Bukan Iya, omnibus dan yang begini. Ini salah. Oh, bahkan salah ini. Salah karena ini dicampur adukkan dengan pengertian kodifikasi sehingga dia jadi tebel. Iya. Tidak perlu begitu. Dia ini hanya menerabas kiri kanan Satu sehingga isu. efisien. Satu Gitu. isu misalnya. Iya, tidak Oke. perlu harus menggabung. Iya. Itu contohnya di Vietnam sejak 2007 dipraktekkan dan mulus. Nah, jadi banyak yang salah paham sehingga Oke. jadi tebel sekali. Jadi begitu Banyak titipannya. Ya, soalnya. waktu Pak Luhut jadi Menko Polkam, waktu Darmin Menko Perekonomian, itu saya sudah ajak diskusi juga soal ini. Nah, dia setuju, tapi sesudah dia jadi Menko Investasi, rupanya baru bisa meyakinkan. Sehingga yang di apa itu urusan investasi. Ya. Padahal menata sistem politik. Bukan urusan bagaimana membaguskan regulasi jadinya. Iya, jadi mestinya menyeluruh. Iya. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, puncaknya memang di konstitusi. Jadi kita harus buka peluang untuk perbaikan. Iya. Karena menghadapi masa depan itu kompleks sekali. Dan di samping itu, ya, saya memperkenalkan ada aspek kedua di buku ini. Kita tidak bisa membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang hanya mengandalkan rule of the law, Iya. tapi juga rule of ethics. Oke. Sekarang menjadi burning issues in the world. Iya.
Semua negara membangun sistem infrastruktur ethics for public office. Dan bahkan itu menjadi keputusan General Assembly PBB. Maka semua negara bikin kode etik. Tapi belum dikonstruksi sebagai peradilan. Nah, saya perkenalkan ide rule of law and the rule of ethics, constitutional law and constitutional ethics, dan peradilan hukum dan peradilan ethics. Nah, di sini. Dan ini masuk di dalam materi konstitusi yang ingin diubah tadi? Ya. Jadi termasuk role-nya di situ? Termasuk. Role dan institution berarti? Ya, infrastruktur etik dasar-dasarnya kita manfaatkan, misalnya kehadiran KY di situ. Jadi bermimikri. Pintu masuknya itu KY itu bukan hanya ngurusi martabat dan perilaku hakim, tapi semua jabatan publik. Baru ada gunanya ini barang. Artinya, kalau untuk sekedar mengajukan usulan hakim agung, lah bikin pansel cukup. Itu misalnya. Ya, misalnya. Karena tidak bisa kita menyelesaikan semua masalah sambil minum, Prof, ya, dengan hukum. Ya, apalagi hukum pidana. Sekarang penjara udah penuh. Ini kita salah ngomong biasanya dilaporkan orang. Nah, itu dia. Jadi, padahal itu kan kadang-kadang pelanggaran etik. Orang kan? beda pendapat tidak perlu masuk penjara. Iya. Jadi penjara itu tempat orang jahat, bukan tempat orang salah. Iya. Atau tempat orang bodoh. Orang bodoh itu nggak masuk neraka, cuman telat masuk surga. Kayak gitu. Nah, jadi hukum itu hanya menghukum. Tapi kalau etik tidak perlu membalas kesalahan orang. Tapi dia tujuan utamanya menjaga public trust terhadap institusi jabatan. Tujuannya itu. Maka pecat aja. Iya. Gitu. Jadi yang sanksi terberat itu paling pemberhentian. Pecat. Suruh dia nyari pekerjaan lain. Nggak cocok di sini. Nah, ayo nggak cocok sini. Begitu. Nah, tapi perilaku yang dalam diri kita ini kan turun-temurun. Nah, itulah kebudayaan. Jadi kalau kita tidak beri perhatian, kita pidatonya demokrasi, tapi perilakunya tidak. Kelakuannya ada beda pendapat sedikit, 7 turunan nggak ditegur.